أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. Kalimat syahadat ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan titik awal perjalanan spiritual seorang menuju cahaya kebenaran. Dan di Inggris kalimat ini semakin sering terucap dari bibir mereka yang baru mengenal Islam. Fenomena apakah yang tengah terjadi di negeri Ratu Elizabeth? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara, momen syahadat yang kita saksikan tadi hanyalah salah satu dari ribuan kisah yang terukir di Inggris dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini bukanlah kebetulan belaka, di baliknya ada fakta yang mengejutkan dan menggugah rasa ingin tahu kita. Menurut Office for National Statistics, lebih dari 5.000 orang di Inggris memeluk Islam setiap tahunnya. Perubahan demografis ini bahkan membuat London dijuluki sebagai kota paling religius di Inggris. Lantas bagaimana perjalanan panjang bermula? Sahabat yang beriman, wajah Inggris saat ini semakin menampakkan nuansa Islami, ditandai dengan beroperasinya ratusan pengadilan syariah secara resmi di London serta hadirnya berbagai masjid yang menghiasi sejumlah kota di negeri Ratu Elizabeth. Dalam artikel yang dikutip disebut bahwa terdapat 423 masjid baru di London. Jadi ada masjid 423 ada di kota London. Karena saking banyaknya angka mu'allaf di kota atau di negara Inggris, di mana sebagian besar masjid tersebut dipenuhi jamaah, terutama pada waktu sholat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi banyak gereja yang kini sepi dari kunjungan jamaah. Mengacu daripada artikel Daily Mail disebutkan bahwa di London Timur, gereja San Giorgio yang memiliki kapasitas 1.230 jemaat hanya dihadiri oleh 12 orang saja pada saat perayaan. Ini menunjukkan bahwa angka mualaf di Inggris itu betul-betul tak terbayangkan. Betul-betul arogan angka mu'alafnya di Inggris. Masya Allah, tabarakallah. Karisti sementara itu, perayaan serupa di gereja Santa Maria yang berada di area yang sama hanya dihadiri oleh 20 orang jemaat saja. Meskipun gereja tersebut mampu menampung hingga 1.000 jamaah, bayangkan 1.000 jamaah bisa ditampung oleh gereja tersebut. Tetapi secara sejarah histori, Islam satu kali masuk ke Inggris pada abad ke-18 melalui perang seorang pelaut yang direkrut dari wilayah Bengal di India. Namun jauh sebelum itu, pada abad ke-16, masa pemerintahan Ratu Elizabeth I telah mencatat kehadiran sejumlah umat muslim di London. Mereka datang dari berbagai latar belakang seperti diplomat, pedagang, penerjemah, musisi, dan pekerja. Kehadiran mereka terkait erat dengan kebijakan politik dan ekonomi Ratu Elizabeth I yang pada masa itu terisolisasi dari komunikasi Katolik Eropa. Isolasi ini memberi Ratu Elizabeth I keleluasan untuk bertindak di luar kewenangan Paus, termasuk membuka jalur perdagangan dengan dunia muslim yang sebelumnya dilarang berdasarkan aturan gereja dalam rangka memperluas jaringan diplomatik dan ekonomi. Ratu Elizabeth I menjalin hubungan kerjasama dengan sejumlah negara Islam, diantaranya adalah Maroko, Kesultanan Utmia, serta Kekaisaran Persia pada saat itu. Diplomat Inggris bahkan dikirim ke berbagai wilayah dunia Islam untuk memanfaatkan celah teologis yang ada. Keberadaan para diplomat ini turut mendorong kedatangan umat Islam, umat muslim di London. Selanjutnya pada akhir abad ke-18,
Hingga awal abad ke-19, imigran dari Asia Selatan khususnya dari Pakistan, Bangladesh, dan India juga mulai bermigrasi ke Inggris membawa serta budaya dan ajaran Islam. Sejak saat itu komunitas muslim di Inggris terus berkembang hingga akhirnya mencapai titik keberadaannya saat ini yang semakin terlihat signifikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Inggris. Berkembang Islam di Inggris saat ini dapat diamati secara nyata dengan salah satu fenomena yang paling mencolok adalah perubahan fungsi beberapa gereja menjadi masjid. Jadi di London, di Inggris, banyak sekali ribuan masjid, ribuan gereja berubah fungsi menjadi masjid. Kenapa? Karena gereja jamaahnya nggak ada. Jamaahnya nggak ada, lalu kemudian jamaah gereja itu mualaf masuk Islam. Untuk apa lagi masjid ada? Karena nggak ada jamaahnya. Untuk apa lagi ada gereja? Karena jamaahnya tak ada. Maka dirubahlah gereja menjadi masjid. Masya Allah, tabarakallah. London, umatnya, masyarakat London, Inggris, Allah berikan hidayah. Misalnya, gereja Metodis, Client High yang dibangun pada tahun 1870. Resmi ditutup pada tahun 2022 dan kemudian diubah menjadi masjid. Selain itu, terdapat pula gereja Hayat United yang kini berfungsi sebagai Masjid Madinah, serta gereja Santo Peter yang juga berganti nama menjadi Masjid Madinah setelah dibeli oleh komunitas muslim setempat. Fenomena ini menjadi lebih menarik dengan adanya kontribusi masyarakat Indonesia di Inggris. Jadi orang Indonesia itu banyak memberikan kontribusi ke Inggris, khususnya Indonesia yang berpeluk agama Islam. Warga negara Indonesia di sana telah membeli sebuah bangunan bekas gereja di Nias di London Utara yang kemudian dijadikan masjid dengan nama Indonesian Islamic Center. Bangunan tersebut berhasil diperoleh dengan dana sekitar 27,2 miliar rupiah yang sepenuhnya berasal dari hasil donasi. Masjid ini diresmikan pada 4 Desember 2022 dan kini menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Indonesia di Inggris. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai sarana dakwah Islam moderat sekaligus menjadi wadah penyebaran nilai-nilai budaya Indonesia. Diharapkan keberadaan masjid ini dapat memperkuat hubungan diplomat keagamaan antara Indonesia dan Inggris. Saudara, ada ungkapan matahari terbit dari sebelah barat. Ini salah satu maknanya adalah matahari terbit dari barat, maknanya adalah artinya cahaya hidayah keimanan itu muncul dari barat. Orang-orang barat di akhir zaman ini berlomba-lomba masuk Islam. Berlomba-lomba masuk Islam, memeluk agama Islam, bersyahadat, mu'allaf dari agamanya yang lama. Inilah satu makna dari kata matahari di akhir zaman terbit dari barat. Mudah-mudahan Islam terus berkembang dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.